Isi konten video ini dibuat dengan tujuan untuk edukasi. Cerita mistis dalam video ini berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak berhubungan dengan gelar atau profesi tertentu. Pengungkapan kasus forensik selalu berdasarkan scientific crime investigation dan tidak berdasarkan keyakinan akan hal supranatural atau mistis. Seluruh nama, tempat, dan lokasi yang ada pada video ini telah disamarkan dan diubah untuk melindungi privasi. Selamat menonton. Korban ini pamit sekolah pagi-pagi. Tapi setelah sama ibunya korban ini tunggu-tunggu, anaknya ini nggak kunjung pulang sekolah. Dan waktu ditanyai ke gurunya, katanya korban itu sama sekali nggak masuk sekolah, katanya sakit. Menjelang maghrib, ada salah satu tokoh yang dituakan di kampung itu bilang, jangan-jangan anakmu tuh diculik sama wewe gombel. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Ada seorang anak perempuan, umurnya 12 tahun, dia dibawa ke rumah sakit oleh ibunya dengan keluhan demam tinggi. Waktu diperiksa oleh dokter dan perawat, anak ini nggak nyambung waktu diajak ngomong, dan kelihatannya linglung. Dari keterangan ibunya si korban ini, sehari sebelum korban ini sakit, korban sempat menghilang dan diduga diculik dan disembunyikan oleh makhluk yang namanya wewe gombel. Tapi, waktu dokter dan perawat melakukan pemeriksaan, mereka mendapatkan temuan yang sama sekali enggak disangka-sangka. Jadi, awal kejadian, ibunya korban ini sempat cerita kalau memang hubungannya dengan korban ini memburuk selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Dulunya ya korban ini dikenal sebagai anak yang manis. Dia pintar, nurut, apalagi korban ini itu anak sulung di keluarganya dan punya adik perempuan. Nah memang ya korban ini dibandingkan sama ibunya lebih dekat ke bapaknya. Tapi 2 tahun yang lalu bapaknya ini meninggal dunia karena kecelakaan. Sejak saat itu si ibunya korban ini nyadar kalau tingkah lakunya korban ini berubah drastis. Korban jadi sering nakal, terus juga sering melawan. Dan lebih-lebih ya selama setengah tahun ini, ketika ibunya si korban ini mulai dekat sama seorang laki-laki. Korban ini ngerasa kalau ibunya ini mau menggantikan sosok bapaknya. Dan korban gak mau bapaknya ini tergantikan oleh siapapun. Ibunya korban sebenarnya sempat ngomong ke korban kalau beliau ini sama sekali nggak ada niat menggantikan bapaknya. Tapi bagaimanapun, anak-anak ini kan butuh figur ayah. Dan ibunya ini juga perlu suami untuk mendampingi dalam membesarkan anak-anaknya. Tapi tetap aja korban ini nggak mau tahu. Ya baginya pokoknya nggak boleh ada yang menggantikan bapaknya, titik. Puncaknya, waktu ibunya ini mencoba untuk mengenalkan ya si laki-laki ini ke anak-anaknya. Mereka diundang ke salah satu acara makan malam, dan di situ waktu dikenalkan, korban ini bersikap sangat tidak sopan. Mulai dari perkataan sampai tingkah lakunya, itu benar-benar nggak ada hormat-hormatnya lah sama orang tua. Dan ini kemudian memicu pertengkaran hebat antara ibu korban dan korban. Mereka bertengkar dan besoknya korban ini pamit sekolah pagi-pagi. Tapi setelah sama ibunya korban ini tunggu-tunggu, anaknya ini nggak kunjung pulang sekolah. Dan waktu ditanyai ke gurunya, katanya korban itu sama sekali nggak masuk sekolah, katanya sakit. Nah, ibunya korban panik. Carilah korban ke sana ke sini. Ibunya korban sampai akhirnya ngelapor ke ketua RT dan akhirnya ya dibantu warga, mereka nyari si korban ini ada di mana. Mereka cari ke sekeliling kampung tapi nggak ketemu. Menjelang maghrib ada salah satu tokoh yang dituakan di kampung itu bilang, jangan-jangan anakmu tuh diculik sama wewe gombel.
Ya, jadi mungkin sebagian dari kita sudah tahu ya kalau wewe gombel itu ya sosok mungkin semacam roh jahat ya, yang dia tuh menculik anak-anak tapi sebenarnya nggak ada maksud untuk melukai anak-anak. Biasanya anak yang diculik itu yang punya masalah sama orang tuanya, entah merasa tidak diperhatikan atau sering dimarahi. Dan tujuan si wewe gombel ini nyembunyiin anak-anak itu supaya orang tuanya itu sadar gitu dan kembali sayang sama si anaknya ini. Dan setelah orang tuanya menyesal, ya akhirnya sama si wewe gombel ini dikembalikanlah anaknya ini. Nah akhirnya ya karena sudah putus asa, ibunya ini ya mengikutilah saran dari sosok yang dituakan ini. Disarankan anak ini dicari dengan cara membunyikan perkakas dapur. Mereka bawa panci, ya pokoknya segala macam alat-alat dapur yang bisa membunyikan suara keras lah. Dibunyikanlah itu sambil keliling kampung, sambil manggil-manggil nama si korban ini. Dan akhirnya korban ditemukan di salah satu perkuburan oleh ya sekelompok pemuda lah. Dan akhirnya dibawa pulang ke rumah. Tapi waktu ditemukan, si korban ini dalam keadaan linglung. Mau diajak ngomong itu nggak nyambung. Dan kelihatan ketakutan banget. Dan sehari setelah ditemukan, tiba-tiba ya korban ini ngalamin demam tinggi. Sampai waktu tidur itu mengigau. Dan akhirnya samping punya korban dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter dan perawat akhirnya melakukan pemeriksaan. Waktu diperiksa suhu, nadi, segala macam masih ya nggak ada apa-apa. Ya memang ya suhunya tinggi, tapi waktu dokter mau melakukan pemeriksaan fisik dan korban diminta untuk membuka bajunya, korban ini tiba-tiba berontak. Dia nangis, dia teriak-teriak dan menolak dilakukan pemeriksaan. Berkali-kali dia teriak, jangan dokter, jangan, nggak mau diperiksa. Udah dibujuk-bujuk sama perawat, tapi si korban ini tetap nggak mau. Sampai satu kali, tiba-tiba korban ini keceplosan. Dia bilang, nggak mau diperiksa di bawah, masih sakit, nggak mau dipegang-pegang lagi. Nah di sini dokter mulai curiga. Loh, maksudnya apa? Kok yang diomongin korban ini kayaknya aneh? Ditanya, ya memang yang sakit yang mana? Korban bilang, bagian bawah sakit gitu. Dan waktu dokter tanya lagi, sakitnya kenapa? Kemarin dipegang terus sakit, anaknya histeris terus. Dokter tanya lagi, yang megang siapa? Dan akhirnya anak ini bilang, dipegang sama abang, habis itu sakit. Nah akhirnya dokter curiga bahwa ya anak ini sudah mengalami kekerasan seksual. Dan kemudian anak ini dirujuk ke psikolog untuk diwawancarai pelan-pelan. Dan akhirnya anak ini pun mengakui apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Jadi hari itu setelah dia bertengkar dengan ibunya, besoknya tuh dia ngerasa malas sekolah. Di sekolah itu dia suntuk terus. Akhirnya dia memutuskan untuk bolos sekolah. Dia pura-pura sakit dan akhirnya diperbolehkan pulang oleh gurunya. Padahal saat itu si korban ini dijanjian dengan seorang tetangga yang sering banget main game online bareng sama dia. Tetangganya ini laki-laki, umurnya sudah 20-an tahun, dan oleh tetangganya ini, korban tadinya diajak untuk main game bareng. Tapi ternyata korban dibawa ke kos-kosannya si pelaku ini, dan di situ korban dipaksa untuk bersetubuh dengan si pelaku ini. Setelah kejadian, ya korban diancam oleh pelaku untuk nggak ngasih tahu kejadian itu ke siapa-siapa. Katanya pelaku, kalau sampai ibumu tahu, ibumu tuh bakal marah banget, bakal jijik banget, dan kamu bakal diusir dari rumah. Jadi kamu pilih mana? Kalau kamu diam, semuanya aman. Begitu jahatnya ya si pelaku ini. Kemudian setelah itu ya korban diusir keluar gitu aja dari kos-kosannya si pelaku. Korban kemudian saking kebingungannya, dia merasa takut, dia juga ngerasa sakit, tapi dia nggak tahu harus cari pertolongan kemana. Akhirnya ada korban itu jalan ke sana ke sini nggak tentu arah,
Sampai waktu menjelang sore, korban dengar ada orang yang manggil-manggil namanya dia. Karena saat itu kan ya warga mulai nyari-nyari si korban ini. Korban saking takutnya ketahuan, korban yang bersembunyi di sebuah perkuburan. Di situ dia nunggu sampai kemudian ya hari mulai gelap, dia mulai ketakutan. Lebih-lebih waktu dia dengar ada suara aneh-aneh lah, kayak benda dipukul-pukul gitu. Karena itu dia ketakutan, dia keluar dari kuburan itu dan dia ditemukan oleh warga. Dan salah satu warga yang menemukan dia di kuburan itu adalah pelaku. Dan saat itu ya pelaku dengan tenangnya itu membawa korban ya ke rumah orang tuanya, ke rumah ibunya korban. Dan di situ dengan tenangnya tuh pelaku bilang, "Ibu, anaknya dijagain ya Bu. Ntar malah kenapa-kenapa kalau nggak dijagain loh." Dan dengar itu korban tuh ngerasa itu kayak ancaman terselubung. Dan korban saat itu benar-benar ketakutan sampai korban ini benar-benar stres. Korban akhirnya cuma bisa tiduran dan gara-gara ya saat itu mungkin juga dia kondisi tubuhnya semakin ngedrop, dia sempat kedinginan juga, tubuhnya pun mulai demam. Tapi dia sama sekali nggak berani ngaku apa yang sebenarnya terjadi atas dirinya ini. Dan akhirnya ya ibunya ini bawa korban ke rumah sakit, dan di situ korban tuh takut banget waktu dokter itu memeriksa bagian tubuhnya. Pertama dia takut ketahuan, dan dia juga masih trauma. Nah waktu setelah ini ketahuan kejadian yang sebenarnya, si pelaku ini langsung diamankan oleh pihak yang berwenang. Dan waktu ketahuan, itu hampir aja si pelaku ini dihukum secara massal oleh masyarakat, mau dipukulin rame-rame. Tapi untungnya ya si pelaku ini berhasil diamankan. Pelaku kemudian ditahan dan nantinya akan didakwa dengan tuntutan persetubuhan anak di bawah umur. Angka kasus kekerasan terhadap anak, baik secara fisik ataupun seksual, itu memang cenderung terus-terusan meningkat. Karena anak-anak ini memang tergolong populasi yang sangat rentan. Mereka itu ya nggak berdaya lah dalam ya membela diri, mempertahankan diri. Itu mereka bergantung sama orang-orang dewasa. Dan kebayang nggak apa jadinya kalau orang-orang dewasa yang seharusnya melindungi anak-anak itu malah menjadi orang-orang yang menyakiti mereka. Itu yang sering membuat korban kekerasan baik fisik ataupun seksual, di mana korbannya anak-anak, mereka bingung. Saya tuh harus mencari perlindungan kemana? Terlebih kalau pelakunya itu memanipulasi anak-anak ini dengan menakut-nakuti. Mengancam ya, mungkin diancam ya akan dibunuh kalau berani ngadu, atau bahkan diberi imbalan uang asal mau menuruti keinginannya. Para predator ini itu tahu banget bagaimana cara memanipulasi anak-anak, khususnya anak-anak yang luput dari pengawasan orang tuanya. Saya sangat berharap ya orang tua, orang dewasa itu senantiasa bisa memberikan rasa aman bagi anak-anak. Jadi anak-anak itu tahu kemana mereka harus berlindung. Menjaga ya keselamatan anak-anak di sekitar kita, entah itu anak kita, adik, keponakan, atau tetangga, apapun lah hubungannya dengan kita. Itu adalah kewajiban kita semua. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.